got soul. Post with the fans. Post with the post with the post with the fans. Post with the post with the post with the fans. Post with the fans. Assalamualaikum. Di sini saya akan memulai membacakan materi yang pertama, yaitu mengenai privasi. Privasi adalah informasi yang berkaitan dengan individu seseorang yang dapat diidentifikasi atau orang yang teridentifikasi. Termasuk di dalamnya itu informasi seperti nama, nomor telepon, alamat, email, nomor lisensi mobil, karakteristik fisik atau dimensi wajah, sidik jari, tulis tangan, dan lain-lain. Nomor kartu kredit dan hubungan keluarga. Pengumpulan, analisis, dan penggunaan informasi pribadi yang tidak pantas berdampak pada perilaku pihak lain terhadap pribadi yang bersangkutan, dan pada akhirnya berdampak negatif juga terhadap pribadi yang bersangkutan lainnya, dan pada akhirnya berdampak negatif terhadap kehidupan sosial, harta, benda, dan keselamatannya. Ada pula beberapa macam hak privasi, diantaranya itu hak untuk bebas dari akses yang tidak diinginkan, misalnya itu kayak akses fisik dan akses melalui SMS, dan hak untuk tidak membolehkan informasi pribadi dikumpulkan oleh pihak lain tanpa sepengetahuan atau izin seseorang. Terima kasih. Integrity atau integritas, yaitu data yang ada dalam sistem informasi hanya bisa diubah oleh orang yang berwenang dan memiliki akses terhadap data tersebut. Masalah integritas terjadi apabila data tersebut berubah tanpa pengetahuan pihak yang berwenang. Contohnya, jika Anda memiliki rekening di suatu bank dengan saldo sejumlah sekian dan memiliki identitas pasti, hanya memberikan hak kepada Anda untuk mengubah data dalamnya, seperti mentransfer atau menarik uang. Jika terjadi perubahan isi rekening tanpa sepengetahuan Anda, integritas tersebut patut diragukan karena tidak menerapkan prinsip keamanan jaringan. Selanjutnya yaitu authentication. Authentication merupakan suatu proses mengidentifikasi pengguna yang meminta akses ke sistem, jaringan, ataupun juga perangkat. Kontrol akses ini seringkali menentukan identitas pengguna berdasarkan kredensial seperti nama dan pengguna kertas sandi. Nah, pertanyaannya, mengapa user authentication ini penting? Karena authentication adalah suatu metode yang dapat mencegah pengguna yang tidak sah mengakses internet yang sensitif. Misalnya, pengguna A hanya bisa mengakses informasi yang relevan, yang tidak dapat melihat informasi sensitif pengguna B. Contohnya yaitu contoh umum, authentication berbasis token. Teknologi autentikasi berbasis token memungkinkan pengguna untuk memungkinkan kredensial mereka suatu kali dan menerima string karakter acak dari skripsi mereka. Oke, selanjutnya ketersediaan atau availability. Aspek ini merupakan bentuk jaminan bahwa semua data akan tersedia ketika dibutuhkan, serta memastikan bahwa pihak yang berhak bisa menggunakan informasi. Sama seperti aspek integrity, rusaknya aspek availability dan sistem juga bisa diakibatkan karena faktor kesengajaan dan faktor kecelakaan. Yang terakhir adalah contoh kasus kejahatan teknologi informasi yang terjadi di negara kita, Indonesia. Jadi pada tahun 2003 kemarin, tepatnya di bulan Mei, kelompok peretas asal Rusia bernama Lockbit mengklaim bahwa melumpuhkan salah satu server bank yang ada di Indonesia, yaitu Bank Syariah Indonesia atau yang lebih kita kenal dengan BSI. Kelumpuhan server tersebut membuat aplikasi mobile bankingnya tidak bisa diakses oleh nasabah. Selain itu, BSI juga kehilangan sebanyak 1,5 terabyte data nasabah dan karyawannya. Kasus ini dikenal sebagai ransomware karena Lockbit meminta sejumlah uang agar data tersebut dikembalikan jika tidak ingin dijual ke dark web. Periode negosiasi telah berakhir
Dan kelompok ransomware Lockbit akhirnya mempublikasikan semua data yang dicuri dari Bank Syariah Indonesia di dark web. Dikutip dari akun Twitter darktracer_int. Cuitan itu dibarengi unggahan foto yang menunjukkan indeks data BSI dan sederet pernyataan dari Lockbit untuk orang-orang berhenti menggunakan BSI karena tidak mampu melindungi dana dan data nasabahnya dari para kriminal. Sebelumnya, Lockbit mengaku telah mencuri sekitar 1,5 terabyte data internal BSI, termasuk di dalamnya 15 juta data pengguna BSI. Terima kasih. Jangan bes ulang. Biar direkod aja berhenti nggak ngomong silang ngomong. Apa yang bersangkutan dan pada akhirnya Pastikan bahwa pihak yang Gak jelas lah. Kasus kejahatan Yang teraniaya. lagi-lagi.